Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjut rangkuman manga Yasen no Last Boss sebelumnya, yaitu lanjut ke part 2-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya setelah sampai di lantai teratas dan sempat berhadapan dengan Libra, Rupas pun akhirnya berhasil untuk mendapatkannya kembali. Walaupun untuk sementara Libra masih tak sadarkan diri. Nah setelah itu kan otomatis Rupas harus kembali ke lantai sebelumnya dan keluar dari tempat itu. Sedangkan di lantai sebelumnya ada Partijan yang juga sedang ikutan menunggu. Jadi Rupas ini sempat bingung apa yang harus aku katakan pada mereka nantinya. Nah tapi ternyata setelah turun ke lantai sebelumnya semua anggota Partijan itu udah kelihatan seperti orang bingung. Ternyata Dina lah yang sudah melakukan semua itu. Jadi Dina sengaja menanamkan ingatan palsu pada mereka, yang mana mereka ingatnya itu nggak pernah bertemu dengan Party Rupas, dan bahkan mereka juga lah yang sudah menyelesaikan dungeon itu. Ya mereka ingatnya seperti itu. Jadi nantinya semua perhatian bakal tertuju pada mereka. Soalnya bakal repot kalau tidak seperti itu. Tentu Rupas pun baru tahu kalau ternyata Dina mampu melakukan hal seperti itu. Jadi skenario palsunya itu seperti ini cuy. Di saat mereka berhasil sampai di lantai teratas, ternyata kondisi Libra sudah sangat melemah akibat pertarungan melawan party khusus yang dikirim beberapa hari yang lalu oleh negara. Lalu akhirnya Partijan pun jadi bisa mengalahkan sang bos utama yaitu Libra dan bahkan berhasil untuk menaklukkan dungeon itu. Rupas pun baru sadar kalau Dina memang sudah merencanakan itu sejak awal. Makanya sengaja mengizinkan Partijan untuk ikut menemani mereka. Ya itu cukup menakutkan sih. Dina pun hanya mengatakan kalau aku bisa saja menjadi seperti iblis jika itu memang untuk rupa sama. Lalu setelah sempat ke ruang harta dan sekalian mengambil Libra, mereka pun langsung keluar dari tempat itu. Nah, di sini setelah dibawa ke tempat lain kan Libranya masih belum juga bangun. Jadi Dina dan Aries pun menyarankan Rupas untuk coba berikan perintah padanya. Dan benar saja begitu Rupas memerintahkannya untuk bangun, Libra pun langsung segera bangun. Begitu tersadar semua sistem milik Libra pun langsung aktif kembali. Lalu sambil membungkuk dengan sopan dia pun mengatakan selamat pagi Nona Rupasama. Di sini sambil balas menyapanya Rupas sambil mengecek dan memperhatikan statistik milik Libra. Dan ternyata semuanya memang masih sama seperti yang Rupas ingat. SP0-nya itulah yang menandakan kalau dia itu memang golem. Semua golem itu punya SP0 karena golem itu tidak membutuhkan SP saat mereka menggunakan skill. Tapi sebagai gantinya seberapa banyak mereka bisa menggunakan skill itu dibatasi. Bahkan sebenarnya Brachium itu hanya bisa digunakan satu kali dalam satu hari. Walaupun cuma Libra, Rupas, dan Misal yang tahu akan hal itu. Ya setelah itu di sini Libra dan Aries yang akhirnya kembali bertemu pun saling menyapa satu sama lain. Tapi untuk Dina sama halnya seperti Aries. Di sini bahkan Libra itu sama sekali nggak punya data apapun tentangnya. Kalau Aries sih sebelumnya masih punya ingatan samar tentang Dina. Tapi kalau untuk Libra sama sekali nggak punya data apapun tentang Dina. Cuma seperti biasa Dina hanya menanggapi hal itu sama seperti yang dia lakukan pada Aries. Jadi Libra pun menyimpulkan kalau mungkin saja Dina ada di dalam sebagian data milik Libra yang masih rusak setelah 200 tahun yang lalu. Dan butuh waktu 1 bulanan untuk bisa memulihkan semua data-data itu. Jadi sebelum itu Libra bakal mengingat Dina sebagai sang penasehat. Lalu setelah itu di sini Rupas pun menjelaskan pada Libra mengenai tujuannya saat ini yang ingin mendapatkan kembali 12 bintang surga miliknya. Dan kau adalah yang kedua. Jadi ikutlah denganku dan gunakan seluruh kekuatanmu untuk kepentinganku. Itulah misi barumu. Lalu Libra pun menjawab, Libra sang penimbang masih bersumpah setia kepada Rupas sama. Karena itu Libra akan selalu menemani Rupas sama sampai kemanapun. Walaupun aku masih jauh dari sempurna, tapi senang bisa bersama denganmu Rupas sama. Lalu mari kita lanjut ke chapter 10-nya guys. Jadi dengan masuknya Libra kan akhirnya 2 dari 12 bintang surga sudah berhasil untuk kembali didapatkan. Tentunya perjalanan Rupas untuk bisa mendapatkan kembali semuanya masih sangat panjang. Nah di sini Rupas pun bertanya pada Dina, lalu sekarang kemana kita akan pergi? Dina pun belum menjelaskan kalau untuk ini lumayan jauh dari tempat ini. Jadi sekitar 2000 km ke arah barat melintasi lautan di dasar gunung di daerah itu ada salah satu dari 12 bintang surga yang tinggal di sana, yaitu Parthenos Sang Maiden. Dia membuat sebuah desa kecil dan tinggal di sana. Di sana dia menciptakan pembatas kecil bagi para monster dan tanaman yang lemah untuk tinggal supaya mereka nggak perlu khawatir dengan dunia luar. Di sini Rupas yang mendengar itu pun udah merasa lega dan cukup senang, karena ternyata Parthenos nggak sampai membuat masalah seperti Libra dan Aries. Cuma kan penjelasan Dina di sini masih belum selesai.
Jadi begitu Dina melanjutkan penjelasannya, Rupas pun langsung menarik kembali kata-katanya. Jadi gunung yang ditinggali Parthenos itu adalah kota asal atau kampung halaman Rupas sendiri. Nah, Parthenos itu sudah mengusir dan menendang semua ras Skywing asli yang tadinya tinggal di wilayah itu. Karena akhirnya dia menjadikan wilayah itu sebagai tanah suci. Rupas pun langsung berpikir, ternyata memang sama aja. Lalu Aries pun bertanya, jadi di mana ras asli Skywing sekarang setelah ditendang dari wilayah asli mereka sendiri? Kata Dina, saat ini mereka tinggal di negara yang diciptakan oleh salah satu pahlawan yaitu Merak, tepatnya yaitu di Jallarhorn. Gak tau ini yang bener bacanya apa sih, gue nyebutnya Jallarhorn aja. Nah, sebenarnya posisi party Rupas saat ini juga masuk ke wilayah Jallarhorn, kalau melihatnya dari perbatasan negara. Jadi posisinya itu seperti ini guys. Sedangkan Vanaheimr ini yang saat ini ditinggali oleh Parthenos atau kampung halaman Rupas. Jadi di sini Rupas punya dua pilihan. Mau langsung ke tempat Parthenos atau ke Jallarhorn mendatangi Merak untuk memastikan apakah dia merupakan seorang player atau bukan. Nah, karena posisinya saat ini lebih dekat ke Jallarhorn, jadi Rupas pun memutuskan untuk menemui Merak dulu. Lalu singkat cerita, saat itu mereka pun sudah sampai di luar kota Jallarhorn dan hanya tinggal memasuki kota itu. Kalau melihat model bangunan kotanya, sepertinya kota ini memang dibangun di atas permukaan bebatuan. Rupas saja sampai mengatakan apa yang dipikirkan Merak sampai menciptakan model bangunan bodoh seperti ini. Soalnya nih kota memang kayak dikhususkan hanya untuk ras Skywing yang memang bisa terbang. Jadi untuk ras lainnya yang hanya bisa jalan sepertinya bakal kesulitan saat memasuki dan menjelajahi kota itu. Nah, sebelum masuk ke kota itu, di sini Dina itu sempat menjelaskan mengenai masalah internal yang sedang dialami kota itu. Jadi ras Skywing itu kan terbagi menjadi dua jenis, yaitu mereka yang punya sayap putih bersih dan mereka yang punya sayap campuran. Nah, mereka ini saling bermusuhan dan saling menjatuhkan satu sama lain. Makanya akhirnya terciptalah dua faksi di negara yang diciptakan oleh Merak ini. Faksi pertama yaitu White Wings yang dari dulu memang selalu meyakini kalau sayap putih murni itu merupakan suatu kebanggaan bagi mereka. Sedangkan yang satunya yaitu sayap campuran yang selalu memberontak pada mereka. Karena para pemilik sayap putih murni ini memang selalu melakukan kekerasan dan tindakan-tindakan yang gak baik pada para pemilik sayap campuran. Sekalipun itu bagian dari keluarga mereka sendiri. Kalau untuk Rupas sendiri yang punya sayap hitam pekat itu udah sama aja kayak iblis bagi mereka yang punya sayap putih murni. Nah, permusuhan mereka itu menjadi semakin kuat setelah Rupas gak ada. Soalnya dulu pada saat Rupas masih ada, Rupas itu melarang segala bentuk diskriminasi dan penganiayaan. Makanya setelah Rupas nggak ada, para White Wings itu mulai melakukan kecenderungan mereka lagi, yaitu melakukan diskriminasi dan penganiayaan pada sayap campuran. Makanya para pemilik sayap campuran pun akhirnya mulai memberontak dan terciptalah dua fraksi di dalam negara itu. Merak sendiri juga sepertinya nggak mampu untuk mengatasi masalah internal itu. Tentu Merak sendiri selalu berada di pihak yang netral dan sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya. Tapi kan tetap aja nggak bisa dan malahan di masa sekarang udah sangat parah banget. Nah, di sini Rupas yang belum tahu apa-apa dalam hati sempat berpikir dan bertanya-tanya, ada apa dengan diskriminasi dan penganiayaan ini? Aku bahkan tidak ingat pernah memberikan larangan seperti itu. Apakah masih ada latar belakang Rupas yang masih belum aku ketahui? Ya, soalnya yang pernah memerintah dan memberikan larangan pada mereka kan Rupas yang asli atau Rupas yang memang berasal dari dunia itu. Makanya Rupas yang seorang player ini masih belum bisa untuk mengingat semuanya. Tapi karena semua permasalahannya juga berhubungan dengan Rupas dan bahkan semakin parah setelah Rupas nggak ada. Makanya di sini Rupas pun nggak bisa untuk membiarkannya begitu saja. Apalagi sepertinya Merak juga memang sudah sangat kesulitan untuk mengatasi masalah itu. Di sini Dina pun bertanya, jadi kemana kita akan pergi Rupas sama, putih atau hitam? Kata Rupas, hitam. Aku yakin Mike Setwing atau para sayap campuran ada di sana. Nah, cuma sebelum masuk, Dina itu mengingatkan Rupas untuk sangat hati-hati. Karena ras Skywing itu punya masa hidup rata-rata sampai 1500 tahun. Dan mereka itu bisa dikatakan sebagai ras yang curang. Karena sebagian besar masa hidup mereka itu dihabiskan pada masa jayanya. Pengaturan latar belakang mereka memang seperti itu. Makanya besar kemungkinan kalau kebanyakan dari mereka masih mengingat jelas wajah Rupas itu seperti apa. Jadi Rupas bakal sangat berhati-hati dengan penyamarannya. Nah, setelah itu di sini mereka sempat membicarakan gimana kita akan memasuki kota itu. Karena walaupun ada tangga untuk memasukinya, tapi tangganya itu dibuat dengan sangat nanjak dan sangat vertikal gitu cuy. Jadi nih kota memang kayak sengaja dibuat hanya untuk mereka yang bisa terbang. Ya tentu Rupas bisa aja langsung terbang membawa mereka semua untuk masuk. Cuma kan itu bakal kelihatan mencolok.
Akhirnya di sini Libra yang menggunakan kemampuan terbangnya untuk membawa mereka semua masuk ke dalam kota itu. Walaupun ia sama aja mencolok dan sampai menarik perhatian, karena suara jet Libra itu memang cukup keras. Apalagi cara dia mendarat juga sampai menciptakan benturan. Rupas sendiri udah kelihatan panik setelah beberapa orang di tempat itu melihat berkumpul di sekitar mereka. Tapi Libra hanya mengatakan kita dengan aman berhasil masuk ke dalam kota. Jadi aku menyimpulkan ini bukan masalah. Ya, seperti biasa di sini Dina yang berusaha untuk menangani situasi itu. Nah, setelah kembali tenang, saat itu mereka pun memutuskan untuk menyewa penginapan. Karena kan lagian udah malam dan besoknya mereka baru akan mencari cara untuk bisa bertemu dengan Merak. Jadi mending istirahat dulu aja. Saat itu begitu sampai di penginapan, mereka pun langsung segera tidur di kamar yang sudah disiapkan. Kecuali Libra yang sepertinya merasakan kalau gelombang tubuh yang dipancarkan Rupas mulai meningkat. Jadi dia pun segera berjaga di samping Rupas yang sedang tertidur. Ternyata Rupas itu sedang mengalami mimpi buruk atau lebih tepatnya sebagian potongan dari masa lalu Rupas di dunia itu. Jadi di dalam mimpi ini memperlihatkan masa kecil Rupas yang saat itu sering mendapatkan perlakuan buruk dan kasar dari ayahnya. Sepertinya saat itu ayahnya sedang memarahinya. Aku dengar kau menyakiti anak-anak tetangga lagi kan? Sudah kubilang jangan pernah menyakiti anak-anak lain. Lalu Rupas pun berkata, tapi ayah, mereka duluan yang membelainya. Mereka selalu melempariku dengan batu dan aku hanya berusaha melindungi diriku sendiri. Tapi kan ayahnya yang mendengar itu malah semakin marah dan bahkan gak mau tahu. Bahkan setelah itu dia langsung memukuli Rupas dan juga menghukumnya. Jadi Rupas kecil ini memang udah selalu mendapatkan penganiayaan dan pembulian dari anak-anak lain dan bahkan juga orang dewasa yang punya sayap putih murni. Karena Rupas kan punya sayap hitam pekat yang mana itu udah seperti penjelmaan iblis bagi mereka. Ayahnya sendiri selalu memperlakukannya dengan sangat buruk dan bahkan dia sengaja menempatkan Rupas di dalam gubuk kecil seperti ini. Jadi ya sebenarnya ayahnya itu nggak pernah benar-benar membesarkan Rupas. Rupas selalu hidup sendiri dengan lingkungan yang sangat kejam seperti itu. Dia bahkan sampai nggak bisa hidup tanpa mengutuk Tuhan. Karena dia sendiri selalu bertanya-tanya, kenapa aku harus menjadi orang yang mengalami kehidupan seperti ini? Kenapa aku harus merasakan semua ini hanya karena warna sayapku berbeda dengan yang lainnya? Jika memang Tuhan mencintai semuanya, kenapa dia harus menciptakan dunia yang sangat tidak adil seperti ini? Sampai akhirnya Rupas pun sadar kalau nggak akan ada orang yang bakal mengulurkan tangan padanya. Jika bukan dirinya sendiri, pasti nggak akan ada orang yang bakal berubah semua itu. Dari situ dia pun akhirnya bertekad untuk bisa menjadi lebih kuat sampai nantinya mampu merubah semuanya. Saat itu dirinya memang masih lemah, tapi Rupas berjanji kalau suatu saat nanti dirinya bakal menunjukkan pada dunia kalau dirinya bakal menjadi sangat kuat. Karena yang bakal dia rubah itu bukan hanya nasib dan takdirnya sendiri, tapi juga demi ibunya. Rupas berjanji bakal menyelamatkan ibunya dari kehidupan yang sangat menyedihkan itu. Dengan tatapan dan tekad yang sangat kuat, saat itu Rupas kecil pun berkata, semua ketidakadilan dan hal-hal yang tidak masuk akal di dunia ini, aku akan memotong semuanya tanpa meninggalkannya satupun. Aku akan menunjukkan pada dunia kalau aku cukup kuat untuk melakukan semua ini. Nah, ini semua merupakan sebagian dari potongan masa lalu Rupas yang memang berasal dari dunia itu, yang akhirnya masuk ke ingatan Rupas yang saat ini lewat mimpi. Makanya sebelumnya Libra sampai mendeteksi kalau gelombang Rupas sempat meninggi untuk beberapa waktu. Di sini Rupas pun sampai terbangun, sedangkan Libra yang dari tadi sambil menjaganya juga masih di sampingnya. Tentu Rupas sendiri sempat kaget dan bertanya, kenapa kau ada di sini? Lalu Libra pun menjawab, kalau menjaga Rupas sama adalah tugasku. Sebelumnya aku merasakan kalau gelombang Rupas sama meningkat untuk beberapa saat. Setelah itu Rupas pun menyuruh Libra untuk kembali ke kamarnya dan mengatakan kalau aku hanya sedang melihat mimpi lama. Itu saja. Nah, di sini kan tentu Rupas langsung sadar kalau apa yang barusan dia lihat dalam mimpi itu merupakan sebagian dari potongan masa lalu Rupas Mahwal. Karena di dalam game Rupas ini nggak pernah menciptakan pengaturan latar belakang seperti itu. Ini adalah sepotong kenangan yang pertama kali Rupas ini lihat setelah memasuki dunia ini. Dan itu kenangan milik Rupas yang asli. Nah, tapi di sini Rupas ini juga jadi bertanya-tanya. Jika memang aku satu-satunya yang ada di dalam tubuh ini, lalu di manakah jiwa Rupas yang sebenarnya? Atau Rupas yang memang berasal dari dunia ini? Lalu Sin pun berpindah ke tempat lain, yaitu ke Kastil Raja Iblis, di mana saat itu Seven Luminary sepertinya sedang berkumpul untuk membicarakan sesuatu, yaitu mengenai lenyapnya salah satu dari mereka, yaitu Mars. Mereka ini kan nggak tahu apakah Mars masih hidup atau sudah mati, dan kalaupun sudah mati, siapa yang sudah membunuhnya.
Apakah dia akhirnya kalah dari Maegres atau malah dikhianati oleh Aries dan akhirnya terbunuh? Salah satu dari mereka pun di sini mengatakan, lagi pula salah dia sendiri sampai mencoba menggunakan salah satu dari 12 bintang surga, padahal dia sendiri merupakan yang terlemah di antara kita. Lalu tak lama kemudian ada satu orang lagi yang baru datang dan sambil mengatakan tapi dibunuh oleh salah satu 12 bintang surga itu benar-benar aib bagi ras iblis seperti kita. Lalu yang lainnya pun bertanya pada orang yang baru datang itu, kemana kau pergi selama ini? Dan orang ini pun menjelaskan kalau selama ini dirinya mencoba membuntuti orang yang sudah membunuh Mars. Aku tidak tahu identitas aslinya, karena aku merasa bakal terbunuh jika terlalu dekat dengannya. Tapi aku ingat sepasang sayap hitam indah yang tumbuh di punggungnya, dan dia sangat cantik untuk membuat semua orang sampai terpesona padanya. Semua orang di ruangan itu yang mendengar ciri-ciri itu pun langsung kelihatan panik, karena siapa lagi yang punya ciri-ciri seperti itu kalau bukan Rupas Malval. Dialah satu-satunya orang yang dihindari oleh Raja Iblis dalam pertempuran, dan juga merupakan mimpi buruk bagi ras iblis. Walaupun sebagian lainnya masih belum yakin apakah mungkin Rupas Malval telah kembali. Di sini mereka pun bertanya, apakah kau tahu kemana dia sekarang? Lalu orang ini menjawab kalau saat ini Rupas telah tiba di Gjallarhorn setelah meninggalkan makam sang sayap hitam. Mendengar itu mereka pun berpikir kalau ini suatu keberuntungan. Karena katanya di sana sudah ada Jupiter yang sudah bekerja sama dengan pihak mereka ini. Lalu di akhir chapter kita pun ditunjukkan sosok asli dari orang misterius ini yang ternyata dia juga yang sebelumnya sudah membunuh Mars. Mereka semua memanggilnya dengan nama Venus yang kemungkinan juga merupakan salah satu dari Seven Luminary. Tapi kan yang mengejutkan Venus ini punya wajah yang sangat mirip dengan Dina. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam kuru guys.